Di tengah bencana bertubi-tubi yang sedang dihadapi Israel, kita semua tahu negara Zionis itu sedang berusaha melawan serangan Houthi Yaman yang terus meluncurkan roket penghancur di kala Israel dilanda kondisi kekacauan. Kemarin terbukti, serangan itu mampu melumpuhkan salah satu bandara terbesar yang ada di wilayah Israel. Selepas itu, ada fenomena aneh kembali terjadi di sana, yang mana secara tiba-tiba banjir besar ikut datang melanda wilayah Israel bagian selatan. Tak lama berselang, berlanjut terjadinya hujan es. Sesuatu yang kemudian membuat Israel kini benar-benar seolah harus merasakan betul amukan dari alam. Karena sesudah kebakaran dan badai pasir, mereka kini harus melawan banjir besar disertai hujan es sambil selalu was-was jika terjadi serangan dari musuh-musuhnya. Yang bikin tercengang, tiba-tiba diketahui muncul sebuah kobaran api yang mirip seperti tornado api di tengah kota Israel. Hal ini pastinya menambah kekacauan di dalam negara itu sehingga diduga ribuan warga Israel terjebak karena sulitnya kondisi alam untuk melakukan evakuasi. Gimana lengkapnya? Langsung kita bahas aja. Let's go! Rentetan bencana Israel sepertinya udah benar-benar nggak bisa apa-apa lagi melawan segala situasi yang terjadi. Setelah kebakaran hutan yang hebat, lalu diikuti munculnya badai pasir, kini Israel juga sedang dihadapkan pada situasi ketika negara mereka terus-terusan mendapatkan serangan dari pasukan Houthi Yaman. Di saat semua kegilaan itu belum selesai, tiba-tiba saja Israel dilanda banjir besar di wilayah bagian selatan negaranya. Enggak cuma banjir, negara Zionis itu diketahui juga secara mendadak dapat kiriman hujan es dari alam. Berdasarkan sumber dari The Times of Israel, banjir besar disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi. Kepolisian di sana kemudian menyuruh semua masyarakat untuk menghindari wilayah yang terkena dampak. Wilayah terparah yang terkena dampaknya adalah kota Mona. Masalahnya, kota itu terletak di gurun Negev. Tapi kok bisa-bisanya ya, sebuah gurun malah terjadi banjir yang lumayan besar. Aneh banget, kan? Apakah ini cara Allah membalas Israel atas doa warga Palestina yang sudah lama terzalimi? Allah membalas kekejian Israel. Melihat situasi yang ada, berarti lengkap sudah bencana yang terjadi akibat kekuatan dari alam. Api, angin, dan sekarang air sekaligus es. Belum kelar sampai di situ. Secara tak terduga muncul sebuah kobaran api besar, mirip tornado api di tengah-tengah kota Israel. Dikutip dari COD News Network, sebuah serangan roket Hizbullah sukses membuat kebakaran hebat di wilayah Ramat Gan. Enggak berselang lama, tiba-tiba kobaran api terus membesar karena pengaruh angin sehingga diduga itulah yang jadi penyebab pusaran mirip tornado api. Melihat segala hal yang terjadi, banyak yang berpikir jika ini adalah kiamat bagi Israel, di mana alam pun sepertinya juga benar-benar udah muak sama negara Zionis satu ini. Dan sadar enggak sadar ya, kebetulan atau enggak, bencana yang dialami Israel ini sangat mirip seperti yang pernah dialami oleh Amerika sebelumnya. Bahkan untuk urutan bencananya pun mirip. Bedanya, kebakaran yang terjadi di Amerika lebih parah dan menimbulkan banyak korban jiwa. Kemudian, setelah kebakaran, Amerika langsung diterjang oleh tornado dan banjir. Bahkan, banjir yang terjadi di wilayah Amerika sampai membuat airnya membeku, sebuah fenomena alam yang sebelumnya jarang terjadi di sana. Menurut laporan dari Al Jazeera, salah satu pejabat Hamas yakni Abdal Rahman Sadid mengatakan jika Gaza saat ini telah memasuki fase kelaparan total, bahkan malnutrisi akut. Dirinya juga menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang yang sengaja untuk menundukkan warga Palestina di sana. Seolah Israel berkata, jika tidak ingin tersiksa kelaparan, pergilah dari tanah Gaza ini dan biarkan Israel dan Amerika menguasainya. Jahat betul strateginya untuk merampok tanahnya ya. Lembaga internasional tak membantu. Tuhan dan alam, akhirnya yang bertindak PBB diharapkan untuk bisa memberikan bantuan, nyatanya sampai saat ini juga belum bisa berbuat banyak. Namun yang pasti mereka mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Israel selama ini. Hal ini diungkapkan oleh Catherine Russell selaku Direktur Eksekutif dari UNICEF. Selama 2 bulan, anak-anak di jalur Gaza menghadapi pengeboman tanpa henti, sementara mereka tidak memperoleh barang-barang penting, layanan, dan perawatan yang menyelamatkan nyawa mereka.
Dengan berlakunya blokade bantuan setiap hari, mereka menghadapi risiko kelaparan, penyakit, dan kematian yang semakin meningkat. Tidak ada yang dapat membenarkan hal ini, kata Catherine Russell pada media. Kalau cuma mengutuk sih, ibunya Malin Kundang juga bisa. Malah langsung terkabul tuh jadi batu. Tindakannya perlu yang nyata dong. Gerak! Hei, gerak! Jangan cuma omong-omong. Dan saat ini, salah satu dampak kelaparan yang terjadi di Gaza adalah masyarakat di sana sampai terpaksa melakukan penjarahan hanya demi bertahan hidup. Sasaran utamanya adalah toko makanan dan dapur-dapur umum yang seharusnya membantu kelaparan khalayak banyak. Ya, sebenarnya salah sih, tapi mau gimana lagi, semua akses ditutup dan ya pokoknya laknat banget deh. Laknat sekali negara Zionis itu. Penjarahan itu merupakan sinyal serius tentang betapa seriusnya keadaan di jalur Gaza saat ini, meluasnya kelaparan, hilangnya harapan dan keputusasaan di antara penduduk, serta tidak adanya kewenangan hukum, kata Amzad Aswa selaku Direktur Jaringan Organisasi Non-Pemerintah yang ada di Palestina. Yap, terlepas dari apapun, yang jelas kita mendoakan saja semoga segala sesuatu yang terjadi di Palestina bisa segera membaik ya. Kalau Israel gimana? Wah, kalau negara Zionis ini parah banget sih. Alam aja udah ngasih warning ke mereka, tapi ya masih aja nggak sadar-sadar kekejaman yang mereka lakukan. Untuk itu, nggak usah kaget ya, semisal besok-besok bakal ada fenomena alam yang nggak biasa terjadi lagi di tanah Israel. Ya gimana? Orang-orangnya aja udah aneh, fenomenanya juga harus aneh dong. Ya kan begitu.